modul? Ya, betul. Nah, kalau sudah harus bisa menjawab harusnya. Berapa modul? Salah dijewer. Yang tidak jawab malah salah 2 kali. Ada? Nah, belum. Sudah lulus MOC belum ini? Hmm, Sudah, sudah. Pak. Nah, kalau sudah harus dijawab, Mas Tri. Ada berapa? Ada Ada 3. 3. Apa saja? Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Satu. Modul kedua, Isu kontemporer, Pak. analisis isu kontemporer. Yang ketiga, Kesiapsiagaan bela negara. kesiapsiagaan bela negara. 100 untuk siapa tadi, Pak? Untuk saya, Pak. Nggih, siap. Kemudian untuk memperjelas ya pendalaman tentang agenda modul 3 agenda 1 di 3 modul ini. Kali ini kita akan membahas 2 modul awal, yaitu yang pertama tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ya. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang analisis isu kontemporer. Nah, Ibu dan Bapak, terkait dengan itu, maka kita akan lebih efektif jika kita memasuki kepada pembahasan di tingkat kelompok. Siang ini kita akan kembangkan dalam bentuk kelompok, nggih, 2 kelompok, yaitu kelompok nomor 21 sampai 25 masuk di kelompok 1, 26 sampai 30 masuk di kelompok kedua. Langsung saja saya actionkan. Mohon maaf, Pak. Sebelumnya, Pak, mau Hmm, izin bertanya. Ini nggih. kelompok kelompok 4 sudah boleh bergabung sekarang apa nanti ya, Pak? Di info kelihatannya 13-15 tadi, Pak. Mohon maaf. Mohon maaf, untuk info pembelajarannya, ini sekarang di kelompok 3 dulu, yang kelompok 4 nanti setengah 3 masuknya. Jadi Pak Oh, Triyono baik, Pak. bisa live dulu. Ya. Oh, baik, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi saya Oke. di WA Ya, ini ada jam perubahan jadwal memang. 13.15. Oh ya, siap, Pak. Mohon maaf, Pak. Terima kasih. Ya, jadi yang Saya live sekarang ini dulu. yang di kelompok 3 saja, yang nomor daftar hadirnya itu nomor 21 sampai 30. Oh, nggih. Matur nuwun, Pak. Oke. Izin keluar, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, yang jelas bukan salah Bunda mengandung ya, Ya, bundanya tidak bersalah. karena Pak Mukhlasin salah menaruh sarung. Baik, kita ulang lagi ya. Kelompok 1 nanti masuk di nomor urut 21 sampai 25. Nanti membahas temanya. Ini bisa dilihat kan, Ibu dan Bapak? Share screen saya. Bisa, Bisa, bisa. Pak, bisa. Ah, Ya, ini nggih. 21 sampai 25 nanti wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kelompok 2 itu nanti 26 sampai 30 membahas tentang analisis isu kontemporer dan relevansi bagi ASN. Nah, ini nanti panjenengan berdiskusi 15 menit cukup ya. 15 menit sampai 20 menit maksimal nanti. Setelah itu, nah, apa yang harus dilakukan? Panduannya adalah ini. Bisa di SS misalnya di kelompok 1, 21 sampai 25, ini salah satu boleh SS. Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Ini yang dibahas nanti satu, apa makna wawasan kebangsaan dalam konteks ASN masa kini? Ya. Yang kedua, jelaskan nilai-nilai bela negara dan bagaimana implementasinya oleh ASN. Yang ketiga, bagaimana membentuk karakter ASN yang berjiwa nasionalis dan cinta NKRI. 3 ini yang didiskusikan oleh teman-teman yang ada di nomor 21 sampai 25. Dah, kelompok 1 deal. Oke. Next. Kelompok 2, 26 sampai 30. Ini analisis isu kontemporer. Ya. Apa yang dibahas untuk kelompok 2 ini? Ya. Ada 3 juga. 1, identifikasi isu aktual yang berdampak pada ASN.
Misalnya netralitas birokrasi, disinformasi budaya instan. Ada ini misalnya ya. Bisa yang kedua gunakan teknik APKL dan atau USG untuk menganalisis isu. Silakan nanti browsing atau dicari di situ ada teknik apa analisis isu APKL atau USG. Atau bisa juga gunakan analisis SWOT. Dan yang ketiga, berikan contoh peran ASN dalam merespon isu tersebut secara profesional. Ini jadi nanti tiga hal ini yang dibahas oleh kelompok kedua. Nah, untuk mengefektifkan pekerjaan, teman-teman, 5 orang itu tidak ada yang nganggur. Tapi boleh secara tidak berurutan, berlaku ada satu sebagai koordinator, satu sebagai notulis, satu sebagai presenter nanti setelah jadi PPT, ada yang pemantik dan evaluator. Tugasnya adalah di samping ini ya. Bisa di SS ya. Sudah? Nah, output dari diskusi kelompok ini, satu, bahan presentasi berupa PowerPoint atau Google Slide. Ada berapa jumlahnya? 3 sampai 5 slide saja, cukup, jangan banyak. Yang kedua, disiapkan bersama dalam breakout room. Jadi setelah ini, setelah Ibu Bapak sudah tahu, nanti langsung saja dari panitia akan membuat 2 breakout room. Ya. Kemudian setelah itu selesai dalam 20 menit, ya, 15 sampai 20 menit, sampaikan presenter dalam bentuk kembali kepada main room atau di ruang utama lagi, dan masing-masing kelompok mempresentasikan 5 sampai 7 menit. Nah, itu nggih. Demikian, ada yang disampaikan? Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan ke narasumbernya. Setelah ini nanti Bapak Ibu langsung menjadi 2 kelompok ya. Kelompok, ya. Nomor daftar hadir 21 sampai 25 di kelompok 1, 26 sampai 30 kelompok 2. Monggo barangkali mau ditanyakan dulu. Kita nanti pembelajaran kelompok ini maksimal sampai 14.30 ya Pak narasumber ya. Ya, Ya. oke. Terima kasih, Pak. Jadi ini nanti sampai berarti masuk breakout room 13.30 sampai 13.50 maksimal ya. Oke, cukup? Sudah bisa dipahami, teman-teman? Iya, Pak. Bisa kita masuk ke breakout room? Baik, setelah ini saya masukkan ke background. Silakan, Pak Mukhlasin. Kalau tidak ada, bisa langsung masuk breakout Ya, room. sudah direcord. Oke, dilanjut monggo. Oke, kita lanjutkan lagi. Biar semangat aku tak keluar jadi dengan diskusinya bisa bebas tapi Oke, manfaat ya. Iya, Pak. Terima Oke. kasih, Bapak. Oke, baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita lanjutkan kembali. Tadi mungkin ada yang mau menambahkan atau sudah kita sepakati. Sekedar Pak, niki kelompok Oh, pinten nggih? Kelompok 3A apa Kelompok kelompok Ya, 3A. 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 sekalian tak bikin Kelompok 3A. PowerPoint-nya. Ya. Oh ya, kelompok 3A. Poin yang pertama yang kita bahas adalah apa makna wawasan Kebangsaan dalam kebangsaan konteks. dalam konteks ASN masa kini. Ya. Atau cari referensi di ChatGPT juga. Ya. Maknanya mungkin kalau saya cari itu sebagai fondasi moral dan etika. Jadi setiap Nah, langkah atau kebijakan itu harus berpihak kepada rakyat dan bangsa. Seperti ini. Seperti tadi contoh berpihak kepada rakyat seperti tadi yang dicontohkan oleh Bu Lulu itu kan tadi tentang pelayanan publik kan. Itu kan berpihak kepada rakyat dan kita sebagai ASN itu sebagai pelayan publik jadi harus tetap iya, harus bisa memastikan kebijakan itu yang diambil itu adalah untuk publik sendiri. oke. Kemudian ASN sebagai pemersatu, makanya di dalam perpolitikan kita kan harus bersikap netral kan. Seperti dalam pemilihan umum, pemilu itu kita itu bersifat netral, nggak boleh terlalu fanatik terhadap salah satu, kita pakai intinya netral.
Karena fungsi dari ASN itu kan berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat. Mungkin makna yang pertama tadi tentang fondasi moral dan etika, keduanya tentang perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian selanjutnya ASN itu sebagai pengemban nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gimana teman-teman? Apa kita Ada lagi? Setuju, Pak. setuju? Terus selanjutnya mungkin ini ada lagi tentang ASN itu harus bisa berinovasi dan beradaptasi. Apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi seperti di era digital, ASN itu didorong dituntut untuk berinovasi, untuk lebih kreatif dalam merumuskan kebijakan, menyelesaikan masalah dan menerapkan teknologi dalam berbagai bidang birokrasi yang tetap berakar pada nilai kebangsaan. Mungkin itu yang disampaikan bisa sambil diketik ya Pak ya, Dek. Jadi nanti Oh, Mbak gitu. Maulida biar bisa langsung dipindahkan ke Oh, gitu. Enggak Gitu. bener, ini diketik Ke aja lewat WA apa pripun? PowerPoint. Lihat WA aja deh. Iya, saya masukkan ke apa? PowerPoint. Ya. Saya pakai HP gimana ya ngopinya? Di Apa ya Kopas wawasan bisa itu Pak. kebangsaan? Kalau misal ini tadi idenya dari Google. Oh ya, bentar. Tapi kalau dari kata wawasan itu kan berkaitan dengan apa ya? Cara Pemahaman, pandang. Pak ya. Cara Cara pandang. Iya, pandang pemahaman, atau Oke. cara pandang. pemahaman Iya. kita ya, kan ya. Berarti nanti ya tetap kita cantumkan cara pandang atau pemahaman, terus kemudian selanjutnya dikasih apa namanya? Contoh-contoh kayak tadi gitu atau gimana? Ayo, Maksudnya Pak Hakim pengertiannya gimana? dulu ngoten, Gimana? Pak. Dalam Ini tetap dicantumkan pengertiannya dulu toh, pengertian terus dulu baru ya, Iya. pengertian dulu ya. Tadi pengertiannya gimana? Yang sekedar sudah menulis? yang cara pandang mengenai diri dan lingkungan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang tercermin dalam sikap, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Ngoten nggih? Oh ya, gimana? Yang lainnya Oke, sepakat buatan? cakep. Saya tambahi boleh teman-teman? Boleh, Boleh, Mbak. silakan, Mbak. Jadi Bapak, ini Ibu. ya dari sumber ya, dari berbagai sumber di internet begitu saya ringkas mengenai wawasan kebangsaan bagi ASN masa kini adalah tentang cara pandang yang mendalam mengenai identitas, kemudian kebinekaan dan juga kepentingan nasional yang nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk profesionalisme, integritas dan pelayanan publik yang berkualitas. Yaitu nanti dibawahi pengertian lain dari yang tadi, Oke. yang awal, terus saya tambahkan ke bagian bawahnya, ngoten nggih? Oke, Nggih. siap. Saya kirim ke Mbak, grup nggih, kirim aja ya, WA, Mbak ya. nggih. Kirim ke Nggih. Bu Maulida sudah ya, Bu? Coba dicek. Dikirim di chat. Di WA. Oh, nggih, nggih. Berarti yang poin 1 sudah ya, Bapak Ibu? Poin Iya, 1 ini sudah sampun? Iya. Bisa kita lanjut ke poin selanjutnya? Boleh. Oke. Poin yang kedua yaitu jelaskan Mengenai ya. nilai-nilai bela negara dan bagaimana implementasinya oleh ASN. Nilai-nilai bela negara dan bagaimana implementasinya. Berarti yang pertama Ber- kita menjelaskan dulu maksud dari nilai-nilai bela negara, nggih? Bela negara, ya. Ya. Berarti ada dua nih, Kung, nggih. Dua pertanyaan dalam satu itu. Iya. Ya. Nilai-nilai bela negara. Nilainya kan ada Monggo. cinta tanah air. Ada 5 Oke. kan cinta tanah air. Ada berapa itu, Pak? 5. 5. Sebutkan, Pak. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian memiliki kemampuan awal bela negara.
Terus kemudian Implementasinya, penjelasannya dulu. oh Itu kan penjelasannya dulu. nilai-nilai. Ya, Nah, per nilai itu kan ada ya, penjelasannya. ya. Oke. Mungkin cita tanah air itu seperti bangga, perasaan bangga dan memiliki dan ingin berbuat yang terbaik untuk tanah air. Mencakup seperti Iya. kita menjaga lingkungan, melestarikan budaya, memajukan bangsa. Mungkin implementasinya itu seperti kita memakai batik, begitu itu Mm-mm. kayak Iya, kemudian kita bela-bela. Memakai ikut kerja produk-produk bakti dalam negeri produk gitu dalam ya. negeri, ya itu mungkin Oke. cinta tanah air. Yang nomor Kemudian 2 berarti kesadaran berbangsa dan kesadaran bernegara, berbangsa dan ya negara. mungkin memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Mungkin seperti apa ya? Oke. Gotong royong seperti itu, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, kemudian Oke. melaksanakan hak dan kewajiban seperti kita membayar pajak, itu seperti Oke. maksudnya. Bisa langsung di anu ya, Pak ya. Ditulis ya. Biar nggak Coba, lama-lama itu ya. belum ditulis ya. Gitu. Udah saya bantu kirim ke Oke. Mbak Maulida. Oke, oke. Saya japri Mbak Maulida. Oke, selanjutnya Oke. Pak Setia Arif. pada Pancasila sebagai ideologi negara. Maksudnya Oke. adalah meyakini kebenaran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta Catatan. mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti apa ini? Tidak Rajin menyebarkan berita ibadah hoax, gitu. ya, Oh ya. tidak, ya, tidak menyebarkan berita hoax atau Oke. ujaran kebencian, ya kan? Kemudian apalagi menjaga keharmonisan dan komunikasi yang baik antar unit kerja atau instansi dan masyarakat. Oke. Ya. Kemudian Terus selanjutnya rela berkorban untuk bangsa dan negara. Maksudnya adalah kesediaan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta benda demi kepentingan bangsa dan negara tanpa mengharapkan imbalan. Seperti kalau sembahyang kemenang kan ikhlas beramal. Itu mungkin. implementasinya anu Bapak. Implementasinya mendahulukan kepentingan publik dibandingkan kepentingan golongan. Seperti bahkan mungkin jika harus bekerja di luar jam kerja, seperti kita lembur, Pak. Oh Lembur iya, nggarap lapor, masuk itu. ya itu masuk. Ya, sesuai dengan ASN ya. Ya, lembur. Berpartisipasi dalam Kalau pandang apa? penghulu ya menikahkan di luar jam Ya, kerja. kerja, Pak. Ya, Di hari Minggu ya, Pak ya. ya, hari Ah, Minggu. mengorbankan waktu keluarga kan. Memberikan pelayanan yang terbaik. Bahkan Kemudian di disiplin dan kerja keras, seperti itu. Oke. Ya, selanjutnya Yang terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Maksudnya adalah kesiapan secara fisik dan psikis untuk senantiasa membela negara, baik dalam bentuk keterampilan maupun mentalitas. Seperti kita itu rutin berolahraga, menjaga pola hidup sehat, kemudian ikut pelatihan dan pengembangan diri seperti kita ikut MOOC Pintar, itu masuk ke nggih, nggih, awal masuk bela masuk negara. masuk Ya. nggih. Itu Mungkin masuk itu sih Pak, implementasi oleh ASN. ini Oke. implementasi oleh ASN, Hmm. kemampuan awal bela negara. Nah, kita pelatihan dan pengembangan diri. Gimana teman-teman? Tapi Lanjut. ini belum tak catat, G. Sudah ada yang mencatat belum? Sudah, Pak. Oke, Oke. aman-aman, G. Mbak Lulu, Ya, Niki yang jenengan kirim berarti untuk yang itu ya, poin 2. poin 2, betul. Itu Poin sudah ada 2. implementasinya ya, Mbak Maulida. Iya. Oke. Maaf saya nggak begitu itu ya nggak begitu fokus soalnya bikin PowerPoint. Iya, Enggak apa-apa, yes, kita saling bantu-membantu. Iya, Sampun nggih yang poin 2 ini. G. ya. Selanjutnya
3. Bagaimana membentuk karakter ASN yang berjiwa nasionalis dan cinta NKRI? Mungkin Bagaimana membentuk eh, karakter ASN yang berjiwa nasionalis dan cinta NKRI? mungkin dari Mas Lukman ingin menyampaikan. Monggo Mas Monggo. Lukman untuk poin yang Monggo, ketiga. Pak Lukman, waktu dan tempat Apa ya? dipersilahkan Waduh, dengan barangkali sepuasnya. ini browsing juga sih Pak. Jadi untuk membentuk kan bisa melalui pendidikan dan pelatihan, Ya, melalui betul. penerapan apa namanya itu nilai apa Core value ASN itu ya? Atau gimana? dalam Akhlak. bekerja, ya, penerapan dalam gimana, bekerja gitu. Eh, Yang ketiga keteladanan dari pemimpin, dari membentuk karakter ASN yang cinta yang hmm, berjiwa nasionalis dan cinta NKRI itu melalui teladan pemimpin. pemimpin. Dimanapun juga kalau pemimpinnya nggak nasionalis, gimana bawahannya bisa nasionalis? Betul, Apa betul. namanya? Kemudian melalui media sosial. Itu sih Melalui yang media. saya dapatkan ya di apa namanya di internet. Tapi apa namanya itu seperti kita dididik ini kan, kalau di Latsar ini kan untuk membentuk karakter ASN yang berjiwa nasionalis dan cinta NKRI. Itu sih Pak, saya yang Oke, tahunya. gimana sudah bisa ditangkap? Ya, mungkin bisa ditambahkan itu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan mengimplementasikan core value ASN. Nah, itu. Ya. Berarti ada berapa tadi? 4, ya, 4 cara Yang atau berakhlak itu siapa nih? Saya belum hafal-hafal sama sekali. Iya, core value-nya berakhlak. akhlak. Singkatan itu belum hafal-hafal, berorientasi pada pelayanan, terus ada tuh akuntabel, Akuntabel, kompeten, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. oke. Ini harus dihafalin belum apa? Kurang satu Pak, kolaboratif. Oh ya, Oh kolaboratif. ya, oke. Seperti ini mungkin bentuk kolaboratif. Iya, berkolaborasi. Penguatan persatuan dan kebersamaan. Ini Ini contohnya. sudah ada panggilan untuk breakout, Iya. live breakout. Belum Sudah, jadi. oh belum jadi, sambil Ya. berjalan ya. Jadi Nah, kira-kira hasilnya sudah kita sepakati semuanya, ya. iya. Yang nomor Oke. yang Yang gimana, Bu Lida? tadi yang poin terakhir belum dikirim ke saya, nggih. Tak kirim Mbak. Oke, sambil menunggu dikeluarkan atau pengen keluar Jangan sendiri. keluar dulu, Pak. Jangan keluar dulu, Pak. Ini keluar sendiri nih, Mas. 13 detik lagi. Otomatis. Otomatis. Oke. Ya. Oke. Bisa saya tutup 4, ya? 3, Atau gimana ini? 2, 1. Piye iki? Monggo dipimpin sinten? Mas Umam napa Mas Nasib? Pak Ketua atau langsung lah ya? Saya tak jadi Oh, iya. tulis saja ya. Waduh. Langsung diri saya. Begitu guys dulu Pak Ketua. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, niki kita dapat tugas kelompok. Nanti ada yang jadi koordinator, nulis, presenter, pemantik, evaluator. Terus nanti ada apa mau tugas-tugas yang mau ada 3 gitu. Itu terus terang, yo cukup susah juga. Mau kerjasamanya semuanya gitu. Yang tadi tulisnya Mbak Murni gitu. Ya, siap. Tak share screen. Oke, terus koordinator, sini koordinatornya. Koordinator jenengan atau berarti Pak? Oke, kula koordinator. Ah.
Oke, presenternya sinten? Oke, sing menyampaikan hasil ke main room. Waduh, sopo iki? Mas Umam siap? Ya, apa-apa. Oke, pemantik sama evaluator. Dan ini Mas Yasin sama Mas Nasib. Monggo. Apa Mana? mau tukeran ya boleh. Monggo sinten? Sebenarnya dua ini bisa bisa semua orang sih kan, apa namanya, ini kaitannya sama pemantik kan, maksudnya barangkali punya ide masing-masing ini loh. Oh iya. Sama evaluator juga sama. Cuman ini mungkin nanti secara formalnya siapa aja, tapi nanti bisa disampaikan masing-masing gitu aja, Bi. Oh, oke, Ya, oke, Masuk siap. mau tulis pun juga ngasih pendapat kan. Siap. Oke. Ya, pendapat. Oke, siap. Nah, Terus niki untuk dari yang pertama nih, yang identifikasi isu aktual yang berdampak pada ASN, misalnya netralitas birokrasi, disinformasi budaya instan, terus dan seterusnya, itu kira-kira gimana itu? Ada yang sudah punya gambaran? yang pertama yang soal netralitas mungkin anu sih, apa kemarin kan isu-isu kemarin yang bawa-bawa apa sih namanya? Pemilihan kepala daerah atau partai itu kan netral atau gimana sih? Pokoknya netral. Oh, netral birokrasi ya, sorry. Maksudnya nggak memihak ke siapapun. Terus Mm-mm. disinformasi kan hoax juga, budaya instan berarti kan dia dari yang praktis-praktis gitulah, pakai ChatGPT Mm-mm. atau AI gitu kan. Yang berdampak dalam ASN berarti apa kan macam-macam. Ada yang punya ide? Bisa apa? Gosip? Gak apa toh? Gak apa-apa. Mungkin sama yang lain sambil browsing juga yang itu yang poin Ini kedua cuma dan satu ketiga. kasus toh, nggak tiga-tiganya apa gimana? Kayaknya milih satu ya? Satu ya, Hah? Nek satu ya udah toh nanti Oh, satu browsing. dibikin ini aja berarti Bu apa namanya draft-draftnya. Misalkan ada isu apa satu, isu dua, isu tiga nanti kita kesepakatan Oke. ngambil isu yang mana gitu aja sih. Oke, siap. Satu. Tadi apa? Nggak tahu apa sih tadi. Mas Umam, Mas Yasin, monggo. Ya ide apa ini? Aku juga lagi golek-golek. Kalau yang itu tuh, Pak, nek misalnya apa info dari atasan tapi turun ke bawah itu nggak sesuai yang dimaksud atasan gitu ya. Maksudnya terus akhirnya tuh kayak info dadaan itu loh. Itu masuk ke disinformasi yang dimaksud di situ nggak ya? Tapi kayaknya bukan isu aktual sih. Kita Eh, belum terverifikasi nih, kayak WA langsung cari server apa ya sumbernya atau dari mana berita itu. Suaranya kurang jelas ngapunten Mak Yasin. Oke. Untuk yang disinformasi ya mungkin sepemahaman saya itu mungkin ya dari berita-berita yang sering di-share di grup-grup WhatsApp seperti itu kan, eh, untuk Hoax. dan valid tidaknya berita itu kan asal main share kadang kita dapat berita, misal berita apa langsung kita share dari ini padahal kan valid tidaknya kita belum tahu. Ya, Makanya pesan orang masih. mana mungkin dari teman-teman hal pemahaman saya seperti itu yang untuk di Bisa sih itu. Isunya itu.
Nanti kan berarti kan apa namanya? Maksudnya kalau ada isu kan artinya nanti di di ketiga di yang pertanyaan ketiganya jadi statement apa sih namanya? Untuk menghindari isu tadi kan. Berarti isu pertama hoax. Caranya gimana buat itu kan? Kalau ngelihat di materi modulnya itu kan contohnya kayak gratifikasi juga sama apa namanya korupsi, praktek korupsi juga itu masuk dalam isu kontemporer sebetulnya. Kalau mau dimasukkan Kita ambil kalau yang korupsi itu kita berarti masuk kemana Pak? Ke birokrasi nih, kalau misalnya ini. Atau kita birokrasi, langsung ambil korupsi gitu aja isunya. Gini oh, aja. Itu gimana? bukan korupsinya sih, tapi gratifikasi aja deh kayaknya. Oh iya, oke. Bisa juga intoleran. Intoleran. Ya, Kita jadinya pilih salah satu kan ini. Nah, udah nggak usah banyak-banyak itu aja. Oh, yang mana nih? Satu aja, Utik. Apa sih? Tadi berapa sih? Satu ya? Ya monggo. Satu aja soalnya di SWOT tuh, di analisis SWOT tuh. Oh iya, Ding. Ya monggo masing-masing memilih apa sepakat bersama. Sambil Kira-kira baca-baca. kira-kira Iya, yang ini lagi sambil baca-baca. Kalau intoleransi ini tuh kayaknya nyari contohnya susah ya. Maksudnya kita di instansi nemu nggak sih? Kayaknya kalau suku agama itu kayaknya nggak pernah gimana-gimana ya kalau di instansi pemerintahan ya. Yuk kita matematik baik. ya mungkin di kita adem. Tapi kalau di daerah lain kan bisa aja tuh. Oh iya iya. Karena kita di Jawa ya. Ya kita di Jawa kan kebanyakan Heeh. kumpulnya masih orang-orang Jawa. Yang untuk teknik ISG ya. ISG itu urgensi. Misal penyebaran hoax dapat terjadi dengan cepat di kalangan ASN apalagi melalui internal yang memicu kesalahpahaman kebijakan dan menurunnya kredibilitas. Terus untuk duration, jika dibiarkan ASN dapat menjadi agen penyebar informasi salah, bahkan melanggar undang-undang. Kalau yang growth trend box semakin meningkat tiap tahun tanpa literasi digital yang kuat, ASN akan kesulitan membedakan informasi valid dan palsu. Ancaman ini tumbuh seiring peningkatan penggunaan media sosial di lingkungan yang hoax, Bisa tuh. yang menggunakan teknik. Dan ini saya menuliskan apa dulu nih? Hoax, pengertiannya dulu kah? Apa kepiye? kasusnya langsung aja, Mbak. Misalkan hoax. Kasusnya aja. Oh, Ah, oh. Maraknya penyebaran informasi lewat WA yang tidak diketahui maksudnya benar salahnya gitu. ya, yang sumbernya Sumbernya kurang valid. kurang valid. Kesalahpahaman dan menurunnya gas dan Valid. Terus dan tidak diketahui betul salahnya. Apa udah cukup kayak gitu aja? Contohnya, Contoh. contoh. Nah kita ambil contohnya kan berarti kan kasusnya itu. Oh, oh. Ya,
yang berkaitan sama yang kayaknya apa mempengaruhi kinerja ASN tuh loh, misalkan apa sih? Contohnya Ini gajinya turun Pak, besok. kalau yang di sekolah itu toh kayak beberapa waktu ini tuh marak kayak bos diselewengkan itu loh. Padahal kan nggak semua sekolah gitu ya, tetapi kayak penurunan kepercayaan masyarakat sama sekolah. Jadi dikiranya itu guru kaya karena korupsi bos gitu. Itu masuk nggak? Masuk. Penulisannya gimana ya? Aku menuliskannya, yang maksudnya aku tuh agak kesulitan kalau membuat kalimat yang rapi. Kamu tulis dulu aja draftnya, Mbak. Oh Nanti kan ya, tinggal dirapiin. kayak contoh maraknya Jadi guru kan banyak tuh. berita tentang mengeneralisir, apa sih mengeneralisir? Jadi menganalisir, Generalisasi. apa? Generalisasi. Mengeneralisasi, mengeneralisasi. Tulisnya gini, Ya gitu. G-nya satu bahwa aja. semua, G-nya satu aja. oke, Mengeneralisasi. bahwa semua guru melakukan korupsi pada dana bos. Ini biar nyambung sama yang ini gimana ya? Soalnya kan ini kan kalau berita itu memang beberapa berita itu benar terjadi gitu. Maksudnya ada penyelewengan. Tapi ini kan informasi, maksudnya beniki rotok luwes smooth. Kayak ini rotok ganjil. Hah, Kayaknya udah nganu sih. Cukup bagus. cukup sih buat kita. Oke. Buat kita yang cukup-cukup aja. Ini not tulis bukan presenter kan ya? Ya, nanti Enggak. semuanya masuk ke umum nanti. Terus Gratifikasi atau apa lagi? Langsung gratifikasi atau itu dulu? Udah sih itu sih. ini Contohnya aja satu tuh aja. langsung yang ini berarti salah satu atau semuanya tuh? Maksudnya apakah harus APKL, USG, SWOT ini semua apa cukup salah satu? Atau Salah satu. salah satu. APKL bisa, yes Berarti bisa, SWOT bisa. Itu cuma satu dot toh, yang gratifikasi sama intoleransi enggak. ini berarti dihapus apa buat nanti siapa tahu mau ada tambahan? Kalau gratifikasi sebenarnya gampang, contohnya gampang banget. Gimana? Salam tempel bagi penghulu. Oh ya, Itu paling gampang itu. Sebenarnya nyambung sih, bisa nyambung, bisa ini juga. Tapi sama hoax tadi. Saru Mas Imron. Tapi ya agak susah nyambung apa. Bebas sih. Ya monggo. Aku soalnya tadi gabung yo. Untuk Harry jadi sing ngarep-ngarepe dia kurang paham sih. Yang masuk Zoom Sama terakhir aku Mas. mau kayak tadi nggak dijelasin apa-apa kok. Emang iya, iya Dok. tau gini kok Cuman suruh nyebelin. buat. Oke. Terus gimana ini? Yaudah kan satu kasus KL itu udah. apa ya? Udah, Satu terus harus aja ini. langsung masuk ke Satu SWOT kasus dulu. aja. Oke. Oh langsung itu. Mm-mm. Oke, SWOT Jadi ya. kan, maksudnya kan dari ini kan ada apa namanya, ada isu maraknya dalam tanda kutip maraknya itu sebabnya apa? Berarti kan sebenarnya dari sosmednya yang punya potensi buat apa cepat nyebar. Nah, akhirnya kan sosmed itu jadi salah satu nanti di bagian apa namanya akhirnya itu loh, cara responnya. Jadi nanti di SWOT salah satunya lewat sosmed gitu loh.
Mm-mm. SWOT itu yang strength, weakness itu Ya, kan? mm-mm. Berarti kita mulai Untuk dari bagian strength. bagian opportunity-nya dia sosmednya punya peran penting sebetulnya kan. Weakness. Kita mulai dari weakness dulu. Apa tadi? Iya, bingung kata-kata deh. Uh, strength, weakness. Ini yang kita SWOT-in itu teknologinya apa? Hoax-nya ya? Hoax nggak ada strength-nya sih. Bukan hoaxnya, tapi di peran sosmednya itu loh, penyebaran informasinya itu yang jadi Oh, basis. heeh. Kan sebenarnya penyebaran informasi kan jadi topik utama lewat sosmed gitu kan, media sosial. Heeh. Nah, strength-nya berarti kan lewat medsos itu sebenarnya harusnya sama kalau masyarakat terkena dampak hoax kan berarti dia sebenarnya mereka peduli loh. Cuma kan karena informasi yang salah kan, berarti kan masuk dalam strength. Mm-mm. Mm-mm. Masyarakat membutuhkan informasi yang valid, berarti strength-nya gitu. Masyarakat membutuhkan informasi yang valid Dan transparan atau apa sih? dan transparan. Itu aja udah bagus kok. Transparan melalui media sosial. Ya, nah kelemahannya, Mm-mm. nah ini kelemahannya kan media sosial kan sekarang banyak Penggunanya dimanipulasi banyak ya. ya. Media sosial banyak dimanipulasi. Info-info di media sosial gitu ya, banyak Iya. dimanipulasi. Usernya juga Info kurang terkontrol kan. Kadang ada admin 1, admin 2, admin 3 gitu-gitu kan. sosial banyak dimanipulasi dan masyarakat kesulitan untuk Membedakan. membedakan informasi tersebut valid atau tidak. Terus, Opportunity-nya apaan sih aku tadi. lupa. Opportunities. Opportunity itu berarti kan tadi apa namanya? Sosial media itu efektif untuk memberikan berbagai macam informasi yang akurat dan menarik dan akurat gitu kan. Melalui media sosial, informasi dapat diterima masyarakat. Itu masyarakat lebih bisa menerima. Karena ada penggunaan video, penggunaan gambar itu kan Melalui mereka lebih menarik, lebih tertarik dengan itu. Contohnya melalui video gitu ya. Ya, sekarang video lebih banyak daripada gambar. Sarap. Waduh, 10 menit. apa thread? Apa thread? Ancamannya yaitu hoax, media yang Pecah belah. Untuk yang peran ASN dalam merespon isu. Nah, itu nanti di ketiga, nanti jawabannya 5-5-nya ini itu loh. 4-4-nya ini, SWOT-nya gimana? Itu responnya ASN, berarti harus menggunakan ini, terus nanti pakai akun yang dia verified gitu-gitu loh. Oke, dari yang nomor 5 dulu apa tadi? Yang terakhir tadi, yang ASN harus gimana? Nanti rapikan. ASN wajib melakukan verifikasi informasi. ASN wajib memverifikasi informasi yang diterima. Oke. Melalui akun yang verified misalkan. Oke. Sebelum Gimana? Sudah selesai diskusinya? Belum, Pak. Kurang, Pak. Masih belum jadi. Belum. Ini yang kelompok berapa tadi ya? Kelompok 1 ya? Ya, kelompok 1 sudah disiapin.
Masih dibuatkan PowerPoint, Pak. Kelompok 2 sudah? Sama Pak, masih merapikan PowerPoint. Oh ya, dirapikan. Butuh waktu berapa lama? 5 menit mungkin Pak. Ya, baik. Sambil menunggu perapian, ya. Ini ciri wanita itu kan rapi ya. Kalau bapak-bapak itu kan rapa. Kalau ibu rapi. Ya, sambil menunggu perapian file ya, data. Ini bahasanya jadi kalau siang itu jangan terlalu serius. Kalau dibikin serius ngantuk. Iya, laras. Ya, kita bahas kembali tadi. Jadi kalau kita 3 modul ini nanti akan kita bahas untuk Wasbank dan nilai-nilai bela negara. Modul ini kita bahas sekarang dan yang kedua tadi analisis isu kontemporer. Sedangkan kesiapsiagaan bela negara KSBN-nya nanti akan dibahas pada model klasikal yang akan kita terapkan pada September nanti ya, Insya Allah. Kalau tidak ada halangan, September kita akan mengikuti klasikal ya. Disitulah kita akan membahas di kesiapsiagaan bela negara. Di sana banyak praktik ya nanti yang akan dilakukan. Ibu dan Bapak sudah selesai 5 menitnya? Belum 5 menit, Pak. Oh, belum ya. Oke. Ya. Nah, selanjutnya untuk Wasbank ini terkait dengan konsensus berbangsa dan bernegara. Nah, konsensus kebangsaan itu ada berapa? Ada berapa item? Ada 4, Pak. 4. 1 apa? Pancasila. Pancasila. 2. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. 3. NKRI, Pak. NKRI. 4. UUD 1945. Harusnya dirapikan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Oke. Tanya. Tadi Bhinneka harusnya terakhir. Ya, kita ulang lagi. Pertama, apa? Pancasila. Pancasila dulu. Kemudian? Oke. NKRI. Hei. Halo, urutannya. Undang-undang. Pertama. NKRI. Ayo. Dasar yang tertinggi apa? Coba. Pancasila, Pak. Pancasila. Pancasila. Yang kedua. Turun ke UUD UUD 1945. 3. Bhinneka. Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka Tunggal PTI ya. Ika. Yang keempat. NKRI. NKRI. NKRI itu apa? Negara Kesatuan Republik Iya. Indonesia, Pak. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada berapa provinsi kita saat ini? 38. 34. 37 sampai 38 ya? Hayo. 38. Oh, 38. Hayo. 38, Pak. Update info ya. Harus tahu tuh NKRI sekarang ada berapa provinsi ya. Kalau berapa kabupaten mungkin lebih detail lagi ya. 38. Selanjutnya yang kedua tadi. Kalau terkait dengan Wasbank dan nilai-nilai bela negara, yang kedua adalah nilai-nilai bela negara itu ada berapa? Berapa? 5, nggih. 5. Pertama, Cinta tanah air. cinta tanah air. Yang kedua, Sadar berbangsa dan bernegara. 2, 3, Kesetia Iya. kawanan. Setia pada Pancasila. 4, Rela berkorban. rela berkorban. 5, Memiliki kemampuan awal bela negara, Pak. memiliki kemampuan awal bela negara. Ini harus ibaratnya ini kitab sucinya awal. Ya, ASN tentang Wasbank itu harus tahu. 4 konsensus kebangsaan dan yang kedua nilai bela negara. Ini harus dipahami, teman-teman. Jangan sampai tidak tahu ASN Kemenak itu, kok nggak tahu apa itu Wasbank? Oh, apa ya?
Jangan sampai tidak tahu, harus paham. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Apa saja itu isu kontemporer itu? Pertama, jenisnya. Ini sudah lulus MOC belum ini? Satu apa? Money Oh, laundry. money laundry. Oke. Yang kedua, Korupsi bukan sih, Pak? korupsi. Tiga, Narkoba, narkoba. Empat, terorisme dan radikalis. iya, terorisme dan radikalisme. Oke. Lima, War. Siwa. sea war. Ya. Terus, enam, Ujaran kebencian. ujaran kebencian atau hate speech. Ya. Lagi ada? Masih banyak kan sebenarnya. Ini Intoleran. isu-isu, hah? Toleransi, intoleran ya. Intoleran. Iya, kalau di kita di Kemenak harus tahu bahasa toleransi, intoleran, moderasi itu harus sudah dikenal. Jangan sampai kita warga Kementerian Agama tidak mengenal tentang itu. Ini bisa bahasanya fatal. Gak mudengan ASN itu PNS mudeng. Nah, ini kacau. Ini sebagai pembekalan awal ya, teman-teman, untuk bisa dipahami. Kita sederhana tapi akan menjadi gawe itu, menjadi masalah baru ketika panjenengan atau kita tidak tahu tentang hal-hal yang sebenarnya remeh temeh. Nah, ikon-ikon itu harus kita ketahui. Bela negara itu sebenarnya apa? Apa itu pengertian bela negara? Tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, persatuan bangsa Indonesia. Iya, siap Mbak Lida. Iya, Pak. Ada yang mau nambahkan? Nah, kalau Wasbang, wawasan kebangsaan, apa itu pengertiannya? Cara pandang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Terus? Ya, kata kuncinya memang itu. Boleh diulang? Kalau Wasbang apa tadi? Cara pandang bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, oke. Kalau nilai-nilai bela negara, apa bela negara tadi apa? Istilah bela negara, kalau nilai itu kan sudah masuk subnya ya. Bela negara itu apa? Valida tadi apa itu? Sikap, perilaku, tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan, persatuan, keutuhan bangsa Indonesia. Oke, ya. Kalau analisis isu kontemporer, isu kontemporer itu apa? Isu kontemporer itu permasalahan atau peristiwa yang sedang tren di dalam masyarakat. Iya, oke, bisa. Nah, kontemporer kan kekinian ya. Kekinian, viral, Pak. Viral ya. Baik, itu menjadi isu-isu hot itu perlu kita ketahui terkait dengan AGHT. Apa itu AGHT? Nah, yang lain kemana ini? Waduh. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, Pak. Iya, Dalam ancaman. konteks ketahanan nasional dan pertahanan negara. Iya, itu harus kita tahu ya. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Iya, baik. Sudah jadi PPT-nya? Kurang nomor 3, Pak, sekedap. Kelompok 2 sudah, Pak. Kelompok 2, baik. Silakan presentasi dulu. Saya yang share screen, tadi Mas Umam ya yang mau presentasi nggih? Iya, betul, Mas Umam. Silakan.
Monggo Mas Umam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi, hasil kerja kelompok tentang sebentar Pak. Analisis isu kontemporer yang tadi sudah kami diskusikan untuk langsung merujuk ke isu tentang AGHT ya, hoax. Nah, hoax maraknya penyebaran informasi melalui media sosial yang sumbernya kurang valid. Kemudian contoh yang sudah marak di masyarakat pada saat ini, maraknya berita tentang kepala sekolah dan guru yang menyelewengkan dana BOS sehingga masyarakat mengeneralisasi bahwa semua guru melakukan korupsi pada dana BOS. Lanjut, monggo. Halo, kok hilang? Mas Najib ya? Pak Umam mana? Oh, itu udah gitu. Oh, masih Pak Umam. Silakan. Ya, mohon maaf Pak, kelempar ini zoom-nya. Iya, dilanjut, silakan. Oke, sebentar belum masuk. Ya, bisa dibantu yang lain mungkin? Oh iya. Sinyalnya nih Kemudian punya Mas oke, Raisul. analisis SWOT-nya. Yang pertama, strength. Masyarakat membutuhkan informasi yang valid dan transparan melalui Sinyalnya itu punya Mas Raisul, mungkin bisa diganti yang lain, Mas. Mungkin saya coba bantu nggih Pak. Oke, bantu Mbak, ini lempar-lempar terus Eh, zoom-nya. Iya, baik. Dari isu yang kami angkat tadi tentang hoax, kami melakukan analisis SWOT. Yang pertama, strength. Di masa sekarang ini, masyarakat membutuhkan informasi yang valid dan transparan melalui media sosial. Kemudian, weakness-nya, info-info di media sosial saat ini banyak dimanipulasi dan masyarakat itu kesulitan untuk membedakan informasi tersebut itu valid atau tidak. Kemudian, opportunity-nya melalui media sosial,
masyarakat lebih mudah menyerap informasi. Contohnya melalui video karena masyarakat lebih minat. Threat-nya adanya informasi yang tidak benar jika tersebar ke masyarakat, maka ada potensi terjadinya kegaduhan. Kemudian kami berdiskusi peran kami sebagai ASN tentang isu ini, menanggapi isu ini, maka kami sebagai ASN wajib memverifikasi setiap informasi yang kami terima sebelum disebarkan. Terima kasih, Pak. Baik. Ada yang mau menambahkan? Cukup? Berikan respon dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Izin menambah Pak untuk peran ASN dalam respon isu Silakan. tersebut. Sebagai pelayan publik, ASN tentunya harus mengedukasi masyarakat dengan narasi yang benar melalui kanal resmi pemerintah. Misal berita dari pemerintah. Terus sebagai agen perubahan mendorong internalisasi nilai anti radikalisme dan modernis beragama di lingkungan kerja. Baik. Menjadi teladan dalam bersikap netral, toleran, dan berintegritas. Baik. Masih ada tambahan? Ya. Cukup? Ada lagi Pak Yasin? Sudah ya. Dari kelompok 1 ada yang mau menyampaikan, mengkanter? Tidak ada? Baik. Kita lanjut di kelompok 1 sekarang kalau tidak ada. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Yang pertama, tentang makna wawasan kebangsaan dalam konteks ASN masa kini. Hasil diskusi kami yang pertama adalah wawasan kebangsaan bagi ASN atau aparatur sipil negara adalah cara pandang mengenai diri dan lingkungannya sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang tercermin dalam sikap, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Aparatur sipil negara atau ASN masa kini harus memiliki cara pandang yang mendalam mengenai identitas, kebinekaan, dan kepentingan nasional Indonesia yang diimplementasikan dalam bentuk profesionalisme, integritas, dan pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara dan implementasinya. Yang pertama, cinta tanah air adalah perasaan bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia. Implementasinya adalah yang pertama, mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, keduanya menjaga kelestarian lingkungan, ketiganya berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya, keempatnya bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Selanjutnya tentang kesadaran berbangsa dan bernegara adalah perasaan bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia. Implementasinya yang pertama, mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, kemudian menjaga kelestarian lingkungan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya, dan bangun menjadi bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, adalah menerima Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Implementasinya yang pertama, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menolak paham yang bertentangan dengan Pancasila, selanjutnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa, adalah bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi kepentingan bangsa dan negara. Implementasinya yang pertama, bekerja keras dan disiplin dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, ikut serta dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketiganya, membela negara dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, memiliki kemampuan awal bela negara adalah memiliki kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap negara.
implementasinya yang pertama menjaga kesehatan fisik dan mental, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tugas dan pekerjaan. Selanjutnya implementasi oleh ASN. ASN sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Mereka diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai tersebut. Selain itu, ASN juga berperan mensosialisasikan dan kebijakan pemerintah terkait bela negara kepada masyarakat luas. Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, ASN dapat turut serta dalam menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan cita-cita bangsa. Kemudian selanjutnya ada bagaimana membentuk karakter ASN yang berjiwa nasionalis dan cinta NKRI. Yang pertama, melalui pendidikan dan pelatihan, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui penerapan core value berakhlak, kemudian teladan dari pemimpin. Pemimpin ASN harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan semangat bela negara. Mereka harus memiliki integritas, disiplin, dan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan bawahan. Selanjutnya adalah literasi digital. ASN perlu bijak dalam menggunakan media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Hindari penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih untuk semuanya, baik di kelompok 1 maupun kelompok 2 yang sudah mempresentasikan tugas diskusinya. Ya. Ada beberapa catatan ya di awal ini untuk ke depan. Untuk melakukan tugas, ya, mengerjakan tugas, tolong bisa disesuaikan dengan petunjuk, pedoman, ya, baik itu di tugas kelas, di tugas kelompok maupun tugas individu. Contoh, tadi kita PPT dibuat dalam bentuk 3-5 slide. Cukup kan bagaimana kita harus memermak tugas itu dalam bentuk ya 3-5 slide. Jangan sampai lebih. Ini contoh. Yang kedua, tadi untuk di PPT belum dicantumkan. Akan ada penugasan 5 orang itu bertugas sebagai apa saja. Nanti di sampel awal ini tolong nanti dilengkapi hal-hal yang seperti itu ya. Jadi nanti jelas lebih terbaca siapa yang punya inisiatif dan ini memang hasil. Kalau memang itu kutipan, tolong disampaikan kutipan ini. Jadi kita akan lebih fair ya, fairly dalam kita menyikapi hal-hal yang bersifat teknis atau akademis. Baik, izin saya lanjut ya ke materi. Saya share screen aja, masih ada waktu beberapa. Pada prinsipnya, target capaian pembelajaran agenda 1 ini adalah berangkat dari apa? Dua materi tadi bisa kita sinkronkan atau kita komparisikan, kita integrasikan dalam bentuk target capaian pembelajaran. Apa di makna wasbang dan nilai-nilai bela negara dan analisis isu kontemporer itu adalah kita tahu dulu dengan apa belajar. Belajar dari apa? Dari teori, sejarah maupun regulasi. Ya, tentang wawasan kebangsaan. Kemudian setelah tahu mau apa, mau melakukan apa untuk semangat, memiliki jiwa semangat, motivasi maupun gairah. Ini ada kemauan, di situ ada jalan apa? Mampu. Untuk menjadi mampu itu dengan tahu dan mau dulu. Mampu itu apa? Punya kemampuan untuk implementasi atau aksi. Dalam bentuk apa? Nantinya kesiapsiagaan bela negara. Nih ya. Nah, capaian dari hal ini apa? Sintesis modul agenda 1 dalam hal ini adalah ada 3 target sebenarnya ini. Dari pemahaman utuh bangsa dan negara ini dibentuklah ada konsensus dasar berupa 4 tadi. Konsensus dasar negara adalah ada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan PTI.
Kemudian di situ ada wasbang itu apa? Terkait dengan adanya lambang-lambang negara, ada bendera negara, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan dan sebagainya. Ini adalah simbol-simbol pemahaman untuk tentang bangsa dan negara dalam bentuk NKRI tadi, bingkai wawasan kebangsaan. Nah, disinilah naik menjadi bela negara. Apa adanya dasar hukum, pengertian, ruang lingkup, dan indikator nilai. Di bela negara ada beberapa indikator kan di situ. Di bawahnya ada dari 5 apa nilai bela negara. Di situ di bawahnya ada nilai-nilai apa yang termasuk dalam indikator-indikator yang ada. Dari bela negara ini menciptakan sikap bela negara. Sikap perilakunya membina kerukunan umat beragama atau antar umat beragama. Mentaati peraturan, nah, artinya Perpu, PRU, dan sebagainya. Ya, jaga NKRI. Nah, dari sinilah muncul sintesis modul di SPBN ini. Di modul ketiga ini akan kita bahas pada model pelatihan yang di klasikal nantinya untuk bulan September nanti. Kita banyak berlatih nanti tentang ada PBB, keprotokolan, ini membangun tim, ya. Dan di sini akan kita banyak latihan di KBN-nya, kesiapsiagaan bela negara. Oke, sekarang di kontribusinya apa? Pola pikir ini akan kita bahas besok ya, tentang alur berpikir proses penyusunan rencana aktualisasi laksar dari agenda 1 menuju ke agenda 4 nantinya. Nah, informasi tugas untuk teman-teman. Sampai di sini ada yang disampaikan dulu sebelum saya melangkah ke pemberian tugas? Tidak? Cukup? Baik, kalau cukup kita lanjut pada penugasan. Untuk tugas itu ada 2. Tugas individu dan tugas kelompok. Ya. Untuk tugas hari ini ada 2 tugas. Tugas individu dan tugas kelompok. Nah, hari ini hari Selasa 8 Juli 2025. Tugas individu itu adalah tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing peserta latsar. Apa di tugas learning journal ke-1 ini adalah dibuat dalam bentuk rekaman suara atau file MP3. Apa yang harus dilakukan setelah membuat rekaman suara berasal dari nanti mungkin kita gambarkan modelnya bagaimana kita membuat sebelum rekaman suara itu, ya. Bentuknya apa yang disiapkan, ditulis, baru nanti direkam suara. Rekam suara itu berisi apa? Cerita tentang pengalaman pembelajaran, substansi, dan proses pembelajaran harian, baik yang berupa sinkronus. Sinkronus itu tatap muka Zoom kayak gini, ini namanya sinkronus, maupun asinkronus. Asinkronus itu pembelajaran yang tidak melalui tatap muka atau penugasan. Seperti nanti malam atau nanti setelah pembelajaran ini selesai, ini namanya tugas yang tidak tatap muka, namanya tugas asinkronus. Nah, di tugas asinkronus ini ada 2, individu dan kelompok. Oke, ini ya. Durasinya apa? Kurang lebih 3 menit. Waktu pengumpulan adalah tanggal 8 Juli 2025 pukul 23.59 ya. Nanti malam. Nih, hanya 3 menit menjelaskan substansi materi hari ini. Selanjutnya yang kedua apa? Tugas kelompok. Ya, Ibu Bapak yang kami hormati, tugas kelompok ini dibagi menjadi 2. Untuk nomor urut 21 sampai 25, ini nanti masuk ke kelompok pertama seperti tadi. 26 sampai 30 masuk di kelompok kedua. Nah, di tugas kelompok ini hanya ada 2 tugas kelompok, ya, dalam gabungan 5 orang. Ya. Apa? Masing-masing kelompok membuat visualisasikan pengetahuan awasan Anda tentang bangsa negara dari perspektif atau sudut pandang Anda sebagai CPNS milenial.
Pada bagian akhir video tersebut tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang menginspirasi dan berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi nanti ada video ditayangkan, kemudian masing-masing 5 orang ini membuat kalimat yang menginspirasi, menyatakan pernyataan statement ya, yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Nanti dibuat seperti itu, tidak usah panjang-panjang. Bagaimana statementnya masing-masing orang, buatlah sebelum dengan di video itu dicantumkan, panjenengan masing-masing disampaikan bentuknya apa yang terbaik, sepakati, baru nanti di-uploadkan. Nah, pastikan dalam video yang kelompok Anda buat mencantumkan sumber video yang digunakan. Jadi Ibu dan Bapak, nanti saudara sekalian ambil video tentang wawasan kebangsaan itu tadi ya, perspektif milenial ya. Ambil linknya nanti di copy paste, kemudian baru itu sebagai sumber kutipan kita. Ya. Durasi video itu kurang lebih 5 menit ya. Bentuknya file adalah MP4 dikumpulkan dalam bentuk link video. Nah, di link video ini nanti Ibu dan Bapak bisa di-upload lagi dalam bentuk YouTube ya, atau di medsos ya. Misalnya di YouTube atau di FB atau di IG atau di TikTok atau yang apa, silakan. Boleh lebih dari satu Pak, boleh saja, tinggal mengupload kok. Ya, waktu pembuatan 8 Juli 2025 ini sampai dikumpulkan waktu mulanya 9 Juli 2025 besok ya, pukul 23.59. Jadi masih besok malam. Hari ini fokus yang tugas individu dulu sambil membahas kira-kira apa yang dibuat untuk besok. Di-upload. Kemudian kriteria penilaian apa? Keterkaitan dalam substansi wawasan kebangsaan. Kerjasama dan kekompakan kelompok, estetika video, dan jumlah viewer di media sosial yang digunakan pada periode sampai dengan pembelajaran klasikal agenda 3. Jadi Ibu dan Bapak ketika membuat video nanti, setelah mengupload dari link yang diambil dari link apa ya, misalnya dari video itu nanti tambahkan pernyataan masing-masing peserta, diedit ulang, ditata sedemikian rupa, baru diupload di medsosnya. Yang dikutip, yang di-upload di tugas Kolabjar atau link PLC adalah linknya saja, bukan videonya. Dan catatannya, tolong di situ ditulis, dikosongkan ya, dalam arti jangan ditutup. Biarkan orang melihat ada berapa viewernya, kemudian ada berapa subscribe-nya, komennya. Itu kita lihat yang terbanyak sampai pada klasikal nanti bulan September ya. Kita nanti lomba banyak siapa yang melihat itu. Oke, itu nanti akan menjadi salah satu ikon kita bagaimana kita menginternalisasikan, mengaplikasikan wawasan dan bela negara, nilai bela negara dalam berbangsa bernegara di kancah dunia digital. Sampai di sini ada disampaikan? Cukup ya? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut di kelompok di kedua, tugas untuk besok pagi. Karena besok pagi tidak ada Zoom, di hari kedua ini, di hari kedua besok atau hari ketiga ini, apa tugasnya? Asinkronus, tugas saja. Apa tugasnya? Nah, tugasnya adalah pertama ini, ya tugas individu. Landing jurnal kedua seperti ketentuan sama dengan tugas sebelumnya. Berarti bentuknya MP3. Berarti pembelajaran di agenda hari ini hari besok ya. Nah, seperti itu. Sampaikan tugasnya apa. Singkatnya apa ya singkatnya. Pengumpulan 9 Juli besok pagi atau besok malam pukul 23.59 ini untuk tugas individu. Ya. Ketentuannya seperti yang tadi ya. Di tugas individu hari Selasa. Tugas kelompoknya ini. Ibu dan Bapak disuruh tugas kelompok sesuai juga tadi ya.
21 sampai 25 kelompok pertama, 26 sampai 30 kelompok kedua. Menganalisis isu kontemporer. Identifikasi dan deskripsi isu kontemporer aktual dapat dilengkapi dengan video pendukung. Jadi bisa dilengkapi dengan video pendukung ya, yang berpotensi menimbulkan AGHT terhadap kehidupan berbangsa, bernegara disertai dengan data dan fakta yang ada. Minimal 3 isu. Ya. Diutamakan isu-isu terkait dengan Kementerian Agama. Jadi nanti misalnya di video ada isu-isu tentang Kementerian Agama seperti apa medsosnya. Nah, itu nanti misalnya diambil dari apa berita atau apa, nanti cantumkan link kutipannya. Ya. Apa di Kementerian Agama yang terjadi sana. Jelaskan dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak dicegah atau diantisipasi. Ya. Kemudian yang ketiga, pilihlah satu isu yang menurut kelompok Anda paling mengancam atau berbahaya. Jadi nanti Anda cari isu itu yang kemudian dianalisis, ya, bisa tidak diantisipasi, kemudian yang paling mengancam bahaya itu apa. Yang keempat ada tentukan penyebab terjadinya isu terpilih tersebut. Apa penyebabnya? Ya, dibuat seperti matrik, nggak apa-apa nantinya. Nah, buatlah rekomendasi supaya pencegahan, antisipasi atau penyelesaian terhadap isu tersebut baik pada tata pencegahan maupun teknis implementasi kehidupan sehari-hari dan apa peran Anda di dalamnya. Sebagai ASN, apa peran Anda di dalam ini? Apakah bermanfaat atau tidak? Gunakan teknik analisis isu yang Anda kuasai. Bisa menggunakan analisis SWOT, APKL, atau USG. Boleh. Silakan nanti dicari. Nah, kemudian hasil analisis dibuat dalam bentuk tulisan kurang lebih 5 lembar kertas A4. Huruf ukuran 11 spasi 1,5. Ini tugas kelompoknya seperti ini ya. Bentuk file PDF. Waktu pembuatan 9 Juli 2025, waktu pengumpulan 10 Juli. 10 Juli berarti hari Kamis ya. Jam 7.30 boleh. Baru dikumpulkan hari Kamis pagi. Sebelum jam 7.3, sebelum jam 8 atau jam 7.30. Sampai di sini ada yang disampaikan? Cukup? Mau apa kalau tanya yang lain dulu, Pak? Ya, boleh Untuk silakan. kolabsernya lagi error gimana, Pak? Ya, coba nanti disampaikan ke panitia, nggih. Kalau terkait dengan administrasi teknisnya nanti sampaikan ke panitia. Jadi Oke, terima kasih. biar tidak tumpang tindih nanti. Terima kasih Pak. Ya, Izin bertanya, Bapak. silakan. Oke. Untuk pengumpulannya bisa dikumpulkan di mana, nggih? Di link tadi sebenarnya di Kolabjar biasanya kalau tidak ada masalah yang disampaikan tadi. Di Kolabjar itu nanti ada per hari. Ada yang tugas individu dimasukkan di individu. Kalau yang kelompok berarti masing-masing nanti di dua kelompok ini dimasukkan di kelompok 1 dan di kelompok kedua. Dari hasil itu. Nah, yang ketentuan berikutnya adalah ketika teman-teman tidak mengikuti kegiatan kelompok, ya jangan, kalau tidak punya peran di sana, nggak mau ikut, itu sudah masa bodoh itu ya. Tidak salah ketika tidak dicantumkan namanya. Ya, jadi cantumkan nama di situ. Kalau yang tidak berperan, tidak mau tahu, tidak mau ini ya nggak usah dilibatkan. Tapi kalau sudah ya sudah gitu. Ya ikut semuanya. Ya. Jadi kalau ketentuan sebenarnya di Kolabjar masing-masing sudah ada rumahnya ya di individu dan kelompok. Jika tidak, katanya di PLC kalau nggak salah. Coba nanti tanyakan ke panitia ya, Pak Menglasin atau Pak Dwi. Iya, untuk pengumpulan tugas, karena untuk Kolabjarnya belum bisa, jadi di-upload di PLC saja. Sementara di PLC. Ya. Tunggu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Baik. Jika cukup, akan saya tutup. Ya. Baik. Saya sampaikan terima kasih untuk semua peserta semuanya, Bapak dan Ibu, dalam kebersamaan hari ini di pertemuan Zoom sinkronus pertama ini, dan segera selesaikan tugas ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Selanjutnya waktu saya sampaikan kepada panitia dalam Muhasin.
Oke, terima kasih pada Bapak Dr. Mukhlis yang telah menyampaikan materi pada siang sore hari ini. Dan silakan kepada Bapak Ibu untuk bisa melanjutkan dengan aktivitas pelaksanaan tugas. Dan tadi untuk upload itu diberikan waktu maksimal sampai dengan jam 23.59. Jadi silakan Bapak Ibu nanti kalau ada kendala pertanyaan bisa disampaikan di grup. Dan untuk saat ini karena tinggal satu kelompok 4 yang belum mengikuti sinkronus pada hari ini, silakan Bapak Ibu bisa untuk live dulu. Ya, nanti biar gantian dengan kelompok berikutnya. Silakan Bapak Ibu untuk bisa